Suami istri, sayangku, istriku, suamiku. Same relation, husband wife. Dalam 24 jam sampai 6 sampai 8 jam mereka video callan dan chat gak bisa hitung berapa jam. Kalau video callan tuh ngapain, Li? Kalau Nisa bisa buktikan ini nomor saya, kamu mau lakukan apapun sama saya udah siap. Kamu mau saya pulang, kamu mau saya minta maaf, kamu mau masukkan saya penjara, saya siap. Intinya kalau kamu berani dihipnotis ya. 3, 2, 1, close the hordeng. Kembali lagi bersama saya Surya Utama, SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan UIA. Oke. Dan kali ini ada lanjutan kasus yang kemarin sempat di minggu lalu ya. Kita kedatangan Sarifah sama pengacara atau kuasa hukumnya. Yang ini kasus kita udah ketahui sama-sama sebulan ini viral. Seorang lelaki atau pria India datang ke Indonesia untuk mengajak nikah atau melamar pacarnya. Tapi sesampainya di Indonesia ditolak. Nah, mari kita dengerin nih Sarifahnya ngomong bahwa dia bilang kenapa ditolak karena Ali berubah katanya. Ali ternyata kasar. Terus ada wanita lain yang ngechat Ali dengan kalimat-kalimat yang tidak senonoh ya kemarin dibilang katanya ya. Dimana Ali mengajak wanita itu yang katanya itu Ali ya, mengajak wanita di chat itu untuk memperlihatkan bagian tubuhnya yang sensitif. Nah, tapi di sini giliran ada Ali ya, ditemani juga Akas, Mbak Junifer juga sebagai kuasa hukumnya, Mas Tamrin dan Mas Martin Simanjuntak sebagai kuasa hukumnya juga ya, metal gitu ya. Enggak, UIA kan? UIA, Lembaga Bantuan UIA. Ya. Oke. Ini ada hak jawab ya sini. Good morning Ali. In India, what is good morning? Selamat pagi. Sabal hair. Sabal hair Ali. Ya. Oke. Ali kemarin sudah lihat ya pernyataan Sarifah di sini ya. Kal dekh liya tha na Sharifah ki video yahan pe. Oke. Gimana reaksi Ali, komentar Ali gimana? Tumhe kaisa laga dekh ke wo video? मैं बार-बार बोल रहा हूँ, वो झूठ बोल रही है, वो नंबर, वो चैट दिखा रही है हमको। हम किसी की चैट पे यकीन नहीं करेंगे। जो नंबर उसने दिखाया है बस वो कानूनी तौर पे साबित करे कि वो मेरे नाम से है। जो भी वो बोलेगी मैं करूँगा। Kata dia kaget setelah dengarkan cerita kayak gini di depan media. Dia di sini udah lakukan hal semua yang untuk biar dia bisa percaya dia sayang banget sama dia. Tetap orang di sana mau jelekin, sekarang cerita baru mau keluarin nomor chat, gitu-gitunya yang bukan nomor dia. Dan kalau dia bisa buktikan ini chat dari Ali atau nomor dia mau gimana pun, mau masukkan aku penjara atau mau saya langsung pulang, saya akan lakukan. Oke, jadi challenge-nya, tantangannya ke Sarifah berarti ya? Iya, buktikan ini. Buktikan. Kalau Sarifah bisa buktikan bahwa nomor Ali sama dengan ini yang ada di bukti chat mereka. Atau yang chat ini dari Ali. Oh, chat ini dari Ali, ini siap masuk penjara. Atau apapun dia mau langsung dia pulang atau mau lanjut, terserah dia. Oke. Kita boleh cocokkan ya nomor Ali. Ini ada nomor Ali, tapi kita akan blur belakangnya, depannya ya. Kita akan 4 angka di belakang aja ya. Ini yang nomor tidak diketahui ya. Iya, kemarin yang baca chat itu. Ini nomor tidak diketahui. Oke, sementara nomor Ali adalah ini ya. Nih yang belakangnya 3864. Ya. 3864. Ini nomor Ali yang asli, ya. Ini this is your number, right? Bawa handphone nggak? Oke. Bawah. Kasih lihat kita buktikan 3864. Saudi wala. Ini satu-satunya nomor dia dalam 5 tahun di Saudi. Coba perlihatkan. Di settingnya itu kan ada WhatsApp tuh, nomor. Ini. Usko dikhao usko. Nah. Sesuai nggak nomornya? Oke, kita hapus dulu ya. Kita tutup dulu. Belakangnya Mas. Oke, ini nomor Ali ini 3864 kan? Oke. Cocok. Cocok ya? Cocok. Ini nomor Ali.
yang tadi udah di screenshot. Ini penjelasan dari Ali, nomor Ali asli belakang 3864. Tapi ini ada kemarin ditunjukin screenshot dari Nisa, nomornya 4520. Oke, tapi pertanyaan ini screenshot Nisa nih, ini nomornya siapa yang kemarin ya? Gue lupa ceritanya. Dari orang lain katanya. Dari orang lain. Oh, ini screenshot dari orang lain tentang katanya percakapan orang lain tersebut dengan Ali. Yang menandakan bahwa Ali itu katanya laki-laki tidak benar karena suka minta yang enggak. Nah, itu yang menjadi keberatannya Ali. Padahal Ali tidak pernah melakukan hal tersebut. Oke. Pertanyaannya, nomor ini adalah nomor Ali apa nomor orang yang chatan sama Ali nih? Saya jelaskan. Iya. Habis video ini kan Ali chat sama langsung sama Nisa. Iya, Kenapa kamu bohong begini? Oke. Siapa yang kasih kamu screenshot minta nomor si cewek itu? Iya. Syarifah kirim nomornya si cewek itu, namanya Zahra. Ada itu screenshot juga. Oke. Ali lecture langsung sama si cewek itu, kenapa kamu bilang ini, kamu harus tanggung jawab untuk ini, atau saya lanjutkan pengacaranya gitu. Cewek itu pun langsung blok. Setelah 1 hari, Zahra punya ibu chat langsung sama Ali, minta maaf. Oh, kita gak pernah chat sama Nisa, itu semua bohongan ini itu. Itu ada screenshot kakak tadi aku tunjukin juga. Ada lagi kan? Oke, cewek yang lainnya itu berarti cewek itu namanya Zahra ya, orang lainnya ya. Ini screenshot dari ibunya itu yang kata si Syarifah, yang cewek kasih screenshot. Ini Azhara nih nomor dia berarti cewek ini. Iya, ibunya dia. Zahranya udah blok dia, terus yang ibunya chat Azhara. Iya. Saya bacain ya. Iya. Assalamualaikum Asif, kenapa jadi Zahra yang salah? Sedang Zahra tidak pernah sekalipun chat sama Nisa dan Zahra sudah tenang hidup dengan keluarganya. Oh, dia udah nikah. Ibu mohon jangan kamu bawa anak-anak ibu dalam masalah kalian. Ibu, ini urusan kalian berdua. Zahra sudah masa lalu. Jadi ibu minta jangan bikin susah orang. Zahra, Nisa cuma bikin omongan yang justru membuat Nisa susah dirinya sendiri. Zahra udah menganggap kamu saudara karena tidak punya saudara laki-laki. Dan ibu sudah menganggapmu anak, tidak mungkin kami akan mempersulitmu. Iya ibu, katanya Ali. Ibu minta maaf karena ibu yang chat Asif. Karena Zahra sedang sedih dapat chat begitu dari Asif. Oke. Nah, oke. Kamu dibilang katanya Zahra sedang sedih karena dapat chat dari Asif. Asif tuh Ali berarti ya? Iya, Asif Ali. Memang Ali chat apa ke Zahra sampai Zahra sedih? Ali minta tanggung jawab, kenapa kamu kirim screenshot begini-begini kak? Oh, marah ke Zahra. Ya. Kamu harus datang dan buktikan itu screenshot aku. Ya. Kalau gak aku lanjut ke hukum gitu kan. Cewek itu langsung blok Ali. Takut ceweknya. Iya. Jadi cewek itu merasa nggak pernah ngirim ke Nisa. Apa Nisa yang ngarang-ngarang coba? Jadi dia nggak balas. Nah. Yang balasnya ibu besok. Iya. Dia nggak balas. Iya. Demi Tuhan, demi Rasulullah, Zahra tidak pernah sekalipun menghubungi Nisa. Zahra tidak ada nomor kontaknya. Lagi pula untuk urusan apa Zahra menghubungi Nisa? Tapi ini kata ibunya berarti ya. Iya. Iya. Tapi Zahra sampai sekarang tidak pernah balas chat Ali lagi. Nggak pernah lagi. Tidak pernah. Ya, udah dia blok WhatsApp Ali. Nah, sebetulnya harusnya yang bisa mengkelirkan ini adalah Zahra yang ngomong. Ya kan? Dia benar nggak mengirim pesan chatan Ali dengan dia ke Nisa? Karena kalau misalnya tidak benar, artinya kan Nisa atau siapa namanya Syarifah yang berbohong, ya kan? Benar. Dan di sini Syarifah juga berarti harus membuktikan benar tidak itu adalah chatan antara Zahra dengan Ali. Enggak, Zahra dengan Ali dan Zahra ngechat ke Nisa, benar apa enggak? Benar kan? Benar. Benar kan? Itu harus dibuktikan. Iya. Sorry, Zahra ini orang Arab Saudi atau orang Indonesia? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Nah, pertanyaannya, Ali ini gimana ceritanya bisa kenal banyak orang Indonesia? तुम कैसे बहुत से इंडोनेशियन लोगों को जानते हो? बहुत से नहीं, वो ग्रुप से कांटेक्ट हुआ ना। मैं उस लड़की के साथ इतना ईमानदार था कि जब ग्रुप में ज्वाइन हुआ, अगर कोई मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करे सबसे पहले मैं उसको बताता था कि किसी ने हमको मैसेज किया, मैं सलाम का जवाब नहीं देता था, उसको बताता। Kata dia kan ada dalam satu grup di mana banyak orang-orang Indonesia. Kebanyakan mereka share kontak-kontak dari sana. Tapi setelah dia udah hubungan sama Nisa, kalau ada satu cewek pun message dia segitu jujurnya, kalau ada assalamualaikum pun dia langsung kasih nomornya ke Nisa. Oh, ada orang ini chat sama aku.
Ya, Nisa cerita tuh karena dia saya bilang makanya kamu kok cemburuan banget gitu kan. Iya, Ke Nisa. sampai dia yang kalau orang bilang iya Asib chat sama aku, sebelum dia tanya ke Asib udah marah. So segitu jujur, siapapun ada di nomor dia atau ada yang message, dia langsung kasih tahu ke dia, oh ini ada orang chat sama aku. Nggak, cuman yang masih saya penasaran, gimana ada satu grup WhatsApp, isinya ada orang cewek-cewek Indonesia, sama ada cowok asing gitu. Iya, cewek Indonesia, Malaysia, Filipina, grup itu namanya bikin cari jodoh. Oh, cari jodoh. Saya mau itu. Bukan pendalaman Islami ya? Bukan. Bukan. Itu nama grup hijrah di mana cewek-cewek dari negara-negara ini Lain. dari negara sana. Tapi cari semuanya jodoh. Muslim. Semuanya Muslim. Oke, cari jodoh. Iya. Boleh dong, mana saya masuk. Kalau pengakuan Nisa Iya. ketemu dengan Ali itu di Grup motivasi Islamic Islam. video. Oh, jadi emang ada tuh. Banyak, Padahal paling banyak dating. mostly Indonesian people atau apa? Mostly- ज्यादातर लोग कहाँ गए थे उस ग्रुप में? ज़्यादातर इंडोनेशियन। इंडोनेशियन. Indonesian mostly, Mostly. woman, girl. औरतें थी. लड़की मिक्स। Cewek juga, cowok juga. Dari sini. Top. Filipin banyak juga. dating Iya. berarti grup dating. Filipin kan juga cantik-cantik tuh. निशा ने इस जगह पे बैठकर उसने अपनी जुबान से गवाही दिया है कि ये नंबर हमारा है। सिर्फ वो ये नंबर मेरे नाम से साबित कर देवे, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं ये कंट्री छोड़ के चला जाऊंगा। Kan kalau di negara Saudi mau beli nomor kayak gampang banget. Wah, apalagi orang asing harus pakai paspor, harus pakai jari, Iya. gitu kan. Dan apalagi lebih dari 2 nomor gak bisa makai di sana, gak bisa hak milik. Kata dia kalau dia bisa buktikan ini nomor saya, udah selesai cerita kita. Pulang gitu ya. Iya, mau gimana pun dia aku akan lakukan. Oke. Itu pertanyaan pertama. Gimana ada satu grup di situ ya rame-rame. Nah, kan kalau nggak salah Nisa pernah cerita juga ada wanita Aceh yang katanya juga berhubungan sama Ali. Itu benar apa nggak katanya? Ya gitu benar nggak sih coba? या कहते हैं कि निशा ने यहाँ पे बात की थी कि कोई आचे की लड़की है जिसके साथ भी तुम्हारी चैट वगैरह हुई। वो उसी की बात है, यही है, यही लड़की ini Oh, Zahra ini orang Aceh. Iya. Tuh kan gue udah mulai ngerti tuh. Iya. Iya. Gue udah mulai ngerti. I understand ya. Oh, Zahra itu yang orang Aceh itu. Zahra ini 7 bulan lalu pernah message ke Asib. Iya. Asib ini langsung kasih tahu ke dia, oh, orang ini message sama इस aku. लड़की ने जो ये चैट है ना ये वाली, हाँ, निशा से उसने एक बार क्या कहा मालूम है कि आसिफ मुझे 5,000 रियाल महीने सऊदी से भेजता है, मैं कितना सऊदी अरब में कमाता हूँ 2,000 रियाल, तो मैं 5,000 उसको कैसे so भेजूं? ini Zahra pernah katakan dulu ke Sharifah, Asib transfer saya setiap bulan 5.000 rial. Dia marah banget. Kok kamu kirim transfer ke dia 5.000 rial, gak transfer ke aku? Oh, Kata dia gaji aku cuma 1.500 rial. Gimana Aku mau caranya, transfer ke 5.000? kamu, ke dia, aku warna sultan gak? Ya 5.000 rial itu berapa sih? Hampir 30 juta. Apa 30 juta? Iya. Oke. Berarti Mas manasin kali ya. Sementara उसने निशा से ये बात बोला कि 5,000 रियाल महीने हमको भेजता है और निशा को यकीन भी हो गया। अब निशा से कहो उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका ATM लाए, अगर एक भी रियाल मैं भेजा हूँ तो मैं गलत हूँ। Dia bilang, dia katakan ke Nisa, oh dia Ali setiap bulan transfer saya 5.000 rial, dan dia langsung percaya. Iya. Dan dia Ali bilang, jangan cuma kata-kata, buktikan semua, ambil Oke. statement dia. Kalau ada 1.000 rial pun, saya udah salah. Udah Oke. selesai. Oke, jadi dia kayak panas nih ya, dengar kok lu transfer cewek lain 5.000 rial. Gitu. Nah, oke. Terus kemarin juga sempat Nisa menunjukkan adanya berita di Facebook yang bilang katanya hati-hati sama orang India ini yang dia cuma mau menipu Anda, hanya mau menunjukkan kemaluannya gitu. Coba ya. Saya nggak bohong lagi. Nih, habis ini. Oh, tapi dia mengakui nih. Dia Enggak. mengakui. Dia nggak ngakuin Kak, tapi dia cuma bilang, minta maaf, minta maaf. Ali tuh emang gitu. Kalau apa dia nggak Habis ini ngakuin, belum? cuma Habis minta ini. maaf doang, tapi buktinya ada. Apa buktinya? Yang ini. Nah, ini Kak. nih. Oh, yang tadi. Iya, terus ini juga. Oke, Saya ada lagi. kirimin yang ini. Akhirnya apa tuh? Hati-hati dengan akun ini. Orang Facebook. ini hanya ingin menunjukkan kemaluannya dan menyuruh membuka pakai saya. Pakaian. Hati-hati teman kalau ada yang menelpon dengan nomor ini, jangan diangkat. Ini adalah orang yang sama punya 2 akun dan pakai 2 WA. Tolong kasih tahu yang lain, dia juga pura-pura mencari wanita yang akan dinikahi, ujung-ujungnya suruh buka baju.
Dapat dari mana nih? Dari iya, dari teman saya gitu. Yang Tapi ini anunya apa ini sebelum Ali datang itu udah diposting. Itu tanggalnya. ini orang Indonesia apa orang? Iya, orang Indonesia. Oh, kok dia bisa kenal banyak orang Indonesia? Iya, itu memang dia kenal banyak orang Indonesia, terus dia juga tahu nama-nama wanita-wanita Indonesia. Makanya waktu dia itu nyamar jadi perempuan, dia pakai nama orang Indonesia. Siapa? Namanya Anggita Citra. Oke. Jadi Sama Jai. jadi dia bilang katanya ada postingan Facebook yang bilang katanya hati-hati sama orang India ini. Katanya dia hanya ingin menipu Anda. Katanya dia nanti ujung-ujungnya hanya ingin membuka pakaian Anda untuk dilihat. Terusnya dan dia sering nyamar pertama-tama biar kita ngangkat video call jadi wanita, namanya Anggita Citra. कह रही है कुछ इस तरह हुआ कि फेसबुक पे एक पोस्ट लगी थी जिसमें लिखा था कि ध्यान से रहना, एक इंडियन लड़का है जो लड़की बन के टेलीफोन करता है और कपड़े खोलने को कहता है। उसके बाद जो है ना वो लड़की बन के फ़ोन करता है और फिर जो है ना वही। मैं इसको बताता हूँ। कुछ दिन पहले इसने मीडिया पे क्या बोला था कि व्हाट्सएप पर मैंने कॉल किया अंगिता चित्रा नाम से, है ना, सही। तो ये फेसबुक पे भी पोस्ट की होगी। मैं फेसबुक 1 साल से इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इसकी वजह से मैंने टिकटॉक इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। इसने कहा तुम ये एप्लीकेशन डिलीट करो, नहीं तो तुम दूसरी लड़की को वीडियो में देखोगे, है ना। तो इसने भी वही काम किया होगा। Oke, gimana tuh artinya? kata dia Nama dia terhubung sama Facebook segala macam gitu ya? gini, Nggak, salah. kata dia setahun lalu dia suruh Ali hapus Instagram, Facebook, TikTok karena dia takut ada yang cari Ali atau ada yang mau ngobrol sama Ali atau chat sama Ali atau dia dapat cewek lain. Ali hapuskan. Semua diturutin. Semua ya. diturutin. Dia itu maksudnya Syarifah kan? Syarifah, Nisa. suruh dia hapuskan semua sosial media selain WhatsApp biar dia gak dekat sama cewek lain. Pertama. Hal kedua, dia kemarin pun bilang ke media dan Ali pernah pertama video call pakai nama Citra itu kan? Anggita Citra. Iya. Dan itu mana tahu mereka yang post karena dia gak punya Facebook, dia gak punya Instagram, dia gak punya TikTok. Sebelum ketemu saya yang bikinkan sekarang semua. Dan dia gak tahu juga main. Oh, yang ngepost Facebook tuh katanya orang lain, cewek lain. जब मेरी वीडियो वायरल हुई इंडोनेशिया में, हमको पता नहीं था क्योंकि मेरे पास सोशल मीडिया नहीं था। जब मैं आपके घर आया 2-3 दिन के बाद मैं टिकटॉक लॉगिन किया हूँ। तो वो कह रही है वो फेसबुक के पे किसी और ने अपलोड की है, तुम उस बात को मानते हो? वो सच है झूठ है? जब हमारे पास फेसबुक नहीं है तो मैं कैसे उसको मानूं? Dia bilang saya gak tahu, saya gak pernah lihat, saya gak punya Facebook, saya gak punya sosial media. Jadi bilang ke Ali bahwa ada orang yang ngirim, yang posting Facebook cerita tentang tadi. Jadi bukan Facebooknya Ali. Jadi kalau itu tidak benar berarti fitnah gitu kan. Jadi ada orang yang ngomong gitu. Koi किसी ने Facebook पे post किया था, ada foto juga sama Ali. Nah kan saya tanya lagi nih, di mana? Bagaimana saya tahu itu Ali? Bisa jadi itu orang fitnah kan? Iya, orang India 1000-an. Iya, nah saya नहीं मानता हूँ। और अगर ऐसा पोस्ट हुआ होगा तो वो खुद ने किया होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने मीडिया पे बोला कि मैं अंगिता चित्रा नाम से कॉल किया उसको। Dia bilang dia gak percaya. Gak percaya. Dia gak punya sosmed. Kalau dia bilang ini Ali, mungkin dia sendiri upload. Betul, dan dia bilang katanya orang ini hari ini punya 2 nomor WhatsApp katanya. Gimana dia mau post foto dia gak punya sosmed selain WhatsApp. फोटो aja orang susah upload. कुछ दिन पहले उसने मीडिया पे कहा ना कि मैंने अंगिता चित्रा नाम से उसको वीडियो कॉल किया, तो वो उसी का काम होगा फिर. Dia bilang mungkin dia yang post sendiri kalau ada. Oh, mungkin si Syarifah sendiri. Nah, itu saya tanya. देखो Syarifah Khairun Nisa, तो क्या मैं इसको यकीन कर लूं कि ये पोस्ट उसकी है? Dia bilang ini ada atas nama Syarifah Khairun Nisa. Dia post gini ini gak tahu account fake atau asli. Tapi ada kata-kata, oh gimana aku mau nikah sama seorang yang gak bisa baca Yasin aja, gimana bisa jadi imam gitu, kata orang ini. Ya kita nggak tahu gimana ini sama kita bukan. bisa percaya ini fake atau asli. Iya semua serba salah emang. Jadi bisa jadi कैसे यकीन कर लूं कि ये निशा है, क्या मालूम कोई फेक अकाउंट है, तो वो किस तौर पे वो बोलते हैं कि मेरा अकाउंट. And then after Nisa show me the Facebook, abis dia nunjukin Facebook itu, I ask Nisa, gimana kita tahu ini Ali kan? Bisa jadi ngaku-ngaku nih saya tanya nih. Sempat nyamar jadi wanita pakai nama Anggita Citra supaya bisa video call. Iya. Oke.
Tapi tahu dari mana kalau ini yang dimaksud adalah Ali? Kan saya tanya tuh. Nama ini Ali. Ya ini Ali Kak, soalnya nomornya ini kan tadi. Nah, jadi di Facebook itu di bawahnya dikasih nomornya Ali, tapi saya lupa kan nomornya berapa. Nanti coba kita minta, kita coba tampilin di sini ya. Oke, kalau Oke, ya. nomornya yang Sepertinya yang ini, dibacakan yang ini nih. Iya. इस नंबर की गवाही देती है कि वो मेरा नंबर है Iya. इस WhatsApp dia bilang ini aja nomor dia bilang ini nomor Ali. Iya, pokoknya nomor Ali itu Cuman satu itu. yang ini yang belakangnya 3864 ya. Ah, ah. Oke, kita lihat nanti postingannya yang di Facebook itu nomor Ali, nomor yang berapa yang di bawah yang dimaksud. Artinya kan kita, menurut saya nih, kalau sampai itu tidak benar itu kan berarti fitnah. Berarti kita bisa cari tahu siapa yang posting Facebook itu, Iya. kalau memang tidak benar gitu ya. Benar. Oke, nah sekarang kita lupakan nih. Kemarin kita sudah diklarifikasi semua ya. Jadi tidak pernah benar kalau Ali nyamar jadi Anggita Citra, tidak benar ya. Tidak benar ya. अगर सुनो मैं बताता हूँ अगर मैं उसको वीडियो कॉल किया अंकिता चित्रा नाम से और उसने कहा कि फिर उसने मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया तो फिर 1.5 साल तक उसने वीडियो कॉल कैसे मेरे साथ किया Dia bilang kalau dia pertama video call pakai nama Anggita Citra, terus dia blok WhatsApp. Terus Ya, kenapa diceritain deh. sampai 1 tahun 6 bulan masih video callan sampai setiap hari itu 6 jam 7 jam. Oh, every day you doing video call setiap hari? घंटे में 7 घंटे 8 घंटे उसने वीडियो चैट हमारे साथ किया ये गवाही वो खुद देगी Dalam 24 jam sampai 6 sampai 8 jam mereka video callan dan chat gak bisa hitung berapa Nah, jam. penasaran nih, kalau video callan tuh ngapain, Li? वो हमेशा कहती थी मालूम है कि तुम काम करो dia ngerti सो nggak जाओ, omongan gua? खाना बनाओ लेकिन वीडियो कॉल चालू रखो Ya, उसकी जुबान की बात Iya. kata dia sering bilang gini, kamu mau makan, kamu mau kerja, kamu mau bersih-bersih, cuma buka video call aja aku mau lihat kamu. Oke. Itu kata Syarifah. Jadi apapun yang dilakukan harus sambil video call. Ya. Wow, Kamu pakai baterai apa, Li? posesif juga ya. Emang Power bank kemana-mana. kalau video call sampai setiap jam berapa kali itu apa yang lakuin sampai kamu Katanya- mau datang ke Indonesia dan nemuin dia, mau ngawinin dia tuh apa? Sampai sejauh apa hubungan kalian? क्या करते थे तुम लोग वीडियो कॉल पे Hah? नहीं यार उसको मालूम है सब Malu itu apa? dia bilang dia tahu semua. निशा निशा को पता है सब Dia tahu semua mereka lakukan apa, dia gak mau bicara. Oke. Gini, saya mau tanya, seintim apa, sejauh apa hubungan kalian sampai kamu mau datang ke sini, mau ngajak nikah dia, bawa dia pulang ke India? Gini, mereka lebih mulai bilang satu sama lain bukan sayang lagi, tapi suamiku, istriku, gitu. So dalam itu Oh, ada iya. semuanya. मैं बताता हूँ 1.5 साल तक मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ 1.5 साल तक उसका मेरा रिलेशन उसने ऐसा बनाया सिम हस्बैंड वाइफ Dia bilang 1.5 साल तक dalam 1 tahun saya sumpah demi Allah. Oke. Dia bikin hubungan kita mirip banget kayak suami istri. Cuman kurang touch and touch aja mungkin ya. Iya. Oke, Bu. झूठ नहीं बोलेगा ये वो खुद निशा बोले उसने हर लफ्ज में मुझे हस्बैंड और सबूत भी मेरे पास है Even you and Nisar LDR, long distance relationship, jauh India and Indonesia, only in video call, but your relationship like husband and wife. सेम हस्बैंड वाइफ Iya, same. Oke, jadi sudah sejauh itu. Berani membuktikan nggak? Maksudnya omongan kamu tuh benar, jadi jangan cuma sekedar ngomong. कि साबित कर सकते हो? उसने हमको वो चैट मौजूद है जिसमें वो बोलती थी Semua chat, semua bukti ada. Bukti itu apa? Kalau video call kan bingung buktinya gimana? Udah ada. Oh, screenshot. Oh, you did screenshot. Oh, oke. When he doing. Oke. Itu yang membuat kamu udah merasa udah hubungannya उनका Udah. हमारा dalam. Menurut dia udah kayak seorang wanita yang tertutup. Kalau udah sejauh itu, untuk dia udah harus kayak dia udah percaya banget sama laki ini. Iya. Dan dia harus kayak pengen mau datang dan nikahi kayak gitu. Oke. Nah, Nisa juga cerita waktu pertama kali Nisa pergi ke bandara, ternyata pada pertama kali itu Ali nggak jadi datang. Kenapa itu? कहते हैं कि वो पहली दफा हुआ था, कहती थी कि वो एयरपोर्ट पे गई थी और तुम नहीं थे. भाई मैं इंडिया में बैठा था और जब मैं इंडिया में बैठा हूँ तो तुम एयरपोर्ट क्यों जाओगी Dia bilang saya masih di India. Iya. Saya masih duduk di India. Terus apain? Kau pergi ke bandara वो jemput मकसद aku? Iya. मैं बताता हूँ Kok dia datang ke
Ini Ngerti. dia tinggal di kota Lucknow. Iya. Dia dari Lucknow pergi ke Mumbai 24 jam naik train. Oke. Dari Lucknow dia pergi Sri Lanka. Dari Sri Lanka dia duduk 6 jam datang ke Jakarta. Dari Jakarta dia beli tiket untuk Makassar. Iya. Dari Makassar dia sewa mobil untuk Wajo. Iya. Apakah sih gampang gitu jalan langsung udah sampai ke Wajo? Oke, dan the question kenapa sih Nisa hari itu ke bandara gitu? Iya. Apa ada miscommunication? Apa dia Nggak udah ada gini, dia takut keluarga dia maksa mau nikah. Iya. Dia dan dia pernah cerita keluarganya kasar sama dia, suka memukulan begitu-begitu. Terus dia lari dari rumah biar sampai Ali datang, dia tunggu dia di luar rumah. Sebelum dia berangkat dari rumah, Ali transfer dia uang. Oke, kalau kamu mau pergi saya transfer biar kamu mau apa-apa ada. Oke, 500 rial dia transfer sebelum dia pergi dari rumah. 500 rial kata dia habis dalam 4 hari. Menurutku itu banyak banget. Oke, 500 rial itu berarti 3 juta. Iya. Iya. 3 juta habis dalam 4 hari. Untuk seorang di Wajo banyak banget. Terus dia mintanya transfer lagi karena udah habis. Dia udah sampai ke India, dari India mau transfer uang di Indonesia agak sedikit susah. Mau pakai Western Union atau terlambat sedikit. Terus dia cari-cari informasi gimana bisa transfer, gak jadi transfer. Dia udah habis uang, dia mungkin tidur di masjid, terus habis itu dia pulang. Oke. So itu cerita dia pergi dari rumah, karena biar sampai dia datang Ali, dia tunggu Ali di luar rumah biar nanti gak ada masalah sama keluarganya. Oke, Ali, kenapa kamu mau transfer Nisa sesering itu? Dia minta apa kamu sendiri yang inisiatif? तुम क्यों निशा को ट्रांसफर करना चाहते थे पैसे? वो मांगती थी या तुम देते थे? भाई उसने शादी करने के लिए बोला। शादी करने अगर उसको कोई चीज़ की ज़रूरत थी तो वो हमसे बोलती थी। उसने कहा मेरे घर वाले पैसे नहीं देते हैं, अल्लाह की कसम। बोला मेरे घर वाले पैसे नहीं देते हैं, उसको नेट डलाना है या कोई चीज़ खरीदना है तो वो हमसे कहती थी, मैं उसको पैसे भेजता था। Dia udah bilang dia mau nikah. Dan semenjak dia udah bilang dia mau nikah, Ali merasa harus kasih untuk kebutuhan dia, dan sampai dia bilang sumpah demi Allah, dia katakan keluarga dia gak kasih dia uang. Terus kalau mau isi pulsa atau mau apa-apa, dia mintanya dari Ali. Dan aku pernah lihat di sini bilang kadang dia kirim 200.000, 300, 700. Kalau 100 rial aja itu udah 400.000 di Indonesia. Yes. Dan kalau mau transfer 100 rial dari ke sana ke sini, Western Union aja udah kena 30 rial pajaknya. Potongannya. So kadang-kadang kata-kata kurang masuk akal. Kalau mau dia kirim 100 rial, kena pajak 30 rial untuk transfer 100 rial. So how much in total you gave Nisa? Berapa udah? मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। Dia bilang जो भी मैंने दिया निशा को पता है, हमको पता है। Dia bilang saya gak mau ungkit-ungkit uang. Apapun saya udah kasih itu ada dalam kita berdua aja. Kalau ungkit-ungkit gak enak dia. Tapi Nisa bilang katanya mau ngebalikin uangnya waktu itu ya. कहता है कि निशा ने कहा कि वो तुम्हें पैसे वापस देना चाहती है. मुझे नहीं चाहिए। अगर हमको पैसे लेना होता तो मैं सऊदी अरब अपना काम, इंडिया अपना घर छोड़ के इंडोनेशिया आता पैसे लेने। कितना पैसा मैं बर्बाद किया। Kata dia, saya dari jauh-jauh datang di sini untuk ambil uang kan. Saya datang sini untuk nikah. Masa saya udah sampai sini dia bilang dia mau kembalikan uang. Apalagi saya habiskan berapa dana untuk dari Saudi ke India, India ke sini. उन्होंने हमको शादी करने के लिए यहाँ बुलाया था। तो मैं अगर हमको पैसे देने की बात होती मैं कभी नहीं आता यहाँ। Dia bilang saya datang sini untuk nikah. Kalau ada cerita masalah uang saya gak akan datang sejauh ini. Oke. Apa perasaan Ali sekarang pas saat datang ditolak dan ya ditolak jadi seperti ini? क्या लगता है तुम्हें आए और तुम्हें उन्होंने मना कर दिया, तुम्हें क्या फील होता है? हमको तकलीफ हुई भाई। मैं उनके घर पे 24 घंटे था, लेकिन उन लोगों ने जरा सा भी एहतराम नहीं किया कि एक मुसलमान है, उसको बैठने की जगह दो या उससे अच्छे से बात करो। Dia bilang kalau mau kasih tahu perasaan itu sakit banget. Saya datang sejauh ini berapa hari saya punya perjalanan, tapi mereka gak kasih tempat duduk saja. Di pinggir jalan dia tunggu dari malam dari jam 1 atau 12 sampai pagi duduk di luar masjid di pinggir jalan sampai gak ada kasih makan minum, gak tidur, tiba-tiba udah kamu pergi dari sini. Itu lebih ke marah apa sedih? Marah. Marah. Kalau sedih dia udah cukup nangis.
Sekarang dia merasa kayak udah aku sakit, udah hilang semua, malah mau lapor dan malah mau jelekin. Oke. Kalau menurut Ali, kira-kira ditolak itu lebih ke karena Nisa yang tiba-tiba mendapatkan SMS, WhatsApp atau Facebook tersebut dari orang yang bilang Ali begini-begini, dia suka inilah, suka itulah tadi, atau memang orang tuanya yang nggak setuju? Lebih ke apa? तुम्हें क्या लगता है निशा ने तुम्हारे साथ शादी नहीं की क्योंकि उसे दूसरी लड़कियों से मैसेज मिले या उसके घर वालों ने उसे कंट्रोल में किया? जब वो अपना घर छोड़ के भागी मकसार के लिए, तो मैं इंडिया में था, मैंने उसको मना किया कि घर छोड़ के क्यों जा रही हो तुम अकेली हो, अभी कोई तुम्हें परेशान करेगा वहाँ। तो बोली अगर मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी तो मेरे घर वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी और से कर देंगे. Dia bilang saat dia mau kabur dari rumah, dia udah bilang jangan kabur sendiri, kamu mau kemana? Terus dia pernah katakan kalau saya agak kabur, keluarga saya mau jodohin saya sama laki-laki. Bisa bilang ya. Dan saya kalau mau nikah sama kamu saya harus pergi. So ini sekarang semuanya alasan ke dapat dari cewek lain, ke mau kembalikan uang, ke ini ke itu. Ini semua alasan yang dia udah gak mau menurutku sama Ali nikah karena dia mau ikuti kata-kata keluarga dia. Oke, sebenarnya sih saya pengen nih hipnotis, cuman ngomongnya bahasanya bingung, harus saya langsung sih ya. Sebenarnya tapi Ali kalau dihipnotis mau nggak sih coba tanya? कह रहा कि अगर मैं तुम्हें हिप्नोटिस करूं तो हिप्नोटिस में ये होता है कि tapi nggak nyambung bahasanya. Dia bilang dia berani ya. Coba saya pikirin gimana caranya supaya saya bisa lewat kamu gitu ya caranya gitu. Intinya kalau kamu berani dihipnotis ya. कह रहा है मैं तुम्हें हिप्नोटिस करता हूँ, तुम्हारे दिल में जो भी सच है वो ये ऐसी बस बातें हैं. तुम पूरी दुनिया में हमको लेके चले जाओ, जो बात मैं बोला हूँ अगर एक भी झूठ निकले. Berani sebetulnya dia bilang mau hipnotis kah mau apa? Dia berani. Oke, at least itu. Coba I think about that, gimana caranya the way saya bisa hipnotis tapi lewat melalui kamu gitu ya. Karena kan kalau hipnotis itu langsung harus dari mulut saya ngerti ke kepala dia gitu. Oke, boleh. Oke, gimana caranya? Saya tanya guru saya deh ya. Jadi lewat Akas ya. Ya, nanti Akas yang jadi bisa hipnotis. Dia ganteng, gua kagak, dia yang ngetop ya. Dia bikin acara sendiri. Aduh. Gua ajarin Akas ya. Iya jadi Akas memang kuya ya kan. Gue gigi jari dia yang jadi hipnotis. Oke, sekarang Ali. Kamu sekarang masih ada cinta nggak sama Nisa? Jujur. Masih ada keinginan buat nikah sama dia nggak? सच बता रहा हूँ मैं कितनी मीडिया में गया, हर जगह मैंने उसकी इज्जत को बचाने की कोशिश की है, उसको जलील नहीं किया मैंने. और वो जिस दिन अपने घर से निकली है उसी दिन हमको गाली देना शुरू कर दी. मैं अभी भी उसको पसंद करता हूँ. Dia bilang semenjak saya di sini di mana-mana media pergi saya mau jaga nama dia dan kehormatan dia karena saya ingin mau nikah sama dia. Sampai dari kemarin. Kalau rasa cinta sampai kapanpun ada di hatiku, sampai kapanpun. Tapi untuk saat ini kalau mau nikah itu bukan wanita yang seorang dia memikir untuk menjadi istri dia. Iyalah karena kita juga buat apa kita menikah dengan orang yang sudah tidak mau lagi sama kita kan? Benar kan? Masih banyak orang yang lain karena mungkin ini bukan jodoh. Tapi pertanyaannya sekarang Ali masih di Indonesia. Apa yang pengen Ali lakukan? Apakah kan sekarang udah pakai pengacara nih? Kalau berarti nikah udah nggak mungkin ya, udah nggak mau. Dia udah menutup pintu rapat-rapat. Nah, apa yang sekarang masih di Indonesia itu apa mau lakukan apa dengan Nisa ini? कह रहा है कि तुम अभी भी इंडोनेशिया में, तुम अभी क्या चाहते हो निशा से? तुमने वकील ले लिए, क्या चाहते हो? मैं उसको जलील नहीं करना चाहता हूँ. मैं बस ये चाहता हूँ कि वो सच बताए. जो उसने किया और मुझे यहाँ बुलाया वो सच बताए पूरी दुनिया को कि उसने हमको शादी करने के लिए बुलाया यहाँ पर. वो झूठ ना बोले बस. Kata dia saya gak mau bikin dia susah atau gak mau jelekin dia. Saya cuma pengen mau ketemu dia dan mau tanya kenapa, mau tanya jujur dia kepada dia kenapa dia undang sini dan ada alasan apa dia tiba-tiba nolak. Padahal dari Jakarta ke Makassar beli tiket buat dia itu dia. Tapi kenapa dia saat datang ke Makassar udah berubah semuanya? Itu dia sampai sekarang belum dapat jawaban. Kaget. Ini tiba-tiba ya. Jadi di luar dugaan ya. Tiba-tiba kok berubah gitu. Iya, semuanya udah blok.
Tidak ada tanda-tanda waktu lagi masih di sana tidak ada tanda-tanda Nisa menolak nih. Padahal itu ada bukti chatnya, dia bilang ke Nisa, "Ayang, aku lapar banget, boleh gak di rumah kamu kalau ada kue atau makanan bawain ya, bawain satu botol air juga ya." Kata Ali ke Nisa. Nisa. Udah lapar banget. Terus kata dia, "Ya Ayang, kamu makan saja dulu ke sana." "Enggak, aku makan sama Ayang aja nanti." Manggilannya Ayang, udah Ayang-Ayang. Suami istri, sayangku, istriku, suamiku. Same relation, husband wife 1.5 साल तक. Iya. Kalau in India, what is husband and wife? India में Husband ne wife apa? Bibi, Vivi, Mia Bibi, Mia husband, Vivi. itu istri. Astrid my Vivi mana? Vivi Mia, oke, Mia ya. Oke, jadi intinya hanya ingin ketemu. Oke, mau nggak andai kata kita pertemukan dan kalau misalnya udah ketemu, udah mendapatkan jawaban dari Nisa, kenapa dia nolak? Ali udah selesai nih, maksudnya nggak ada. कह रहा है कि अगर निशा से मिल लिया और उसने तुम्हें जवाब दे दिया तो फिर मसला खत्म हो गया। वो क्या जवाब देगी हमको? अगर वो कहेगी हम शादी नहीं कर सकते तो उसने हमें यहाँ बुलाया क्यों? मेरी बेइज्जती करने के लिए? Dia bilang dia mau jawab apa? Kalau dia bilang dia gak mau nikah karena udah ada yang lain, kenapa undang aku di sini untuk hanya pengen jawaban? Iya. Jawab tuh bahasa India sama ya, jawab. Jawab. Tuh, saya udah bisa jawab sama. उसने हमको यहाँ शादी करने के लिए बुलाया, मैं सब कुछ छोड़ के आया, फिर वो देखो हर जगह मुझे गाली दे रही है और मेरे नाम को बदनाम कर रही है. Dia bilang dia undang saya di sini dari selesaikan saya dari kerja, saya undang saya di sini dan di terakhir cuma dia jawab aja gak mau kasih, ketemu aja gak mau. Kemarin hampir mereka mau ketemu, dia aja kasih ketemu, tapi ketemunya di privacy, gak mau depan siapa-siapa, 2 mata saja. Oke. 4 dong. Iya. Kalau 2 mata kan 1 beginian deh. Iya, 2 tuh. Iya. 4 mata gitu. Tapi saya bilang ke dia, kalau kamu mau ya gak apa-apa, tapi selama ini orang-orang netizen yang bantuin kamu, support kamu, mau jawab mereka ke kamu apa? Karena udah jadi konsumsi nasional. Iya. Sekarang semuanya kamu harus kasih tahu jawaban mereka, kenapa dalamnya itu ada masalah apa. Oke. So dia minta di depan media, ayo kita bertemu dan kasih tahu. Oke, saya challenge sama Nisa berarti gimana kita datang lagi ke sini ketemu sama Ali, kita hipnotis dua-duanya. Cuman saya masih mikir cara hipnotis Ali ini gimana gitu. Gitu ya. Karena harus dengar langsung dari saya, dia harus ngerti langsung dari saya. Coba ya. Tapi intinya Ali mau dihipnotis ya? Mau ya. Mau ya. मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूँ कि मैं उसको सऊदी अरब में बोला कि मैं 1 साल काम कर लेता हूँ, थोड़ा पैसे हमारे पास हो जाए फिर हम शादी. उसने कहा अगर तुम 1 साल काम करोगे हम शादी नहीं कर पाएंगे, तुम तुरंत इंडिया जाओ. 5 साल के बाद मैं इंडिया गया, मेरे को 1 महीना उसने नहीं रहने दिया घर पे, तो हमको तकलीफ नहीं होती है? Dia bilang saya mau kasih tahu satu hal yang bikin saya lebih sakit. Apa? Karena saya udah kerjakan, dia udah dapat promotion di Saudi setelah 5 tahun. Dia kerjaannya, baru saya mau nanya tuh ya. Ya itu gajinya dia udah hampir 5-6 ribu rial satu bulan. Dan dia minta dari dia waktu 1 tahun biar dia bisa kerja dan bisa kumpulin banyak uang dan datang sini. Dan kata dia, kalau kamu mau datang setelah 1 tahun, saya udah nikah sama orang lain. Jadi dia maksa buat datang hari itu? Dia buru-buru. Beli tiket buru-buru, bayar karena dia kontraknya mau batalkan, bayar itu juga 3.000 rial. Buru-buru semua beli tiket, melari ke sana. Setelah 5 tahun dia pergi ke rumah, ketemu ibu aja benar-benar dia belum. Bikin-bikin surat bawa dia, dia mau nikah di sini, dia bawa unmarried certificate, izin dari keluarga, mau kayak nikah di kawah. Gitu. So, udah sampai sini, udah semuanya berubah. gitu gampang. अगर आपको शादी नहीं करना था, मैं इंडिया में मौजूद था, समझ लो 2 दिन के बाद मैं इंडोनेशिया जाएगा, मैं इससे 100 बार पूछा अगर तुमको शादी नहीं करना है तो मैं नहीं जाऊंगा. ये बोल रही तुम आ जाओ 2 दिन के बाद हमारा निकाह हो जाएगा, तो ये क्या है फिर? Dia bilang si gampang itu bisa selesai masalah kalau sebelum saya datang ke Indonesia, sebelum 2 hari dia udah bilang saya gak mau nikah sama kamu. Saya tenang di rumah saya sendiri. Iya masih kerja. Kenapa? Saya udah datang sini, saya udah tanya 1000-an kali, apakah kamu benar mau nikah? Tiba-tiba dia bilang, kamu datang sini setelah sehari 2 hari kita akan nikah. Langsung, udah siap semua. Dan udah sampai ke sini baru nolak. Gitu. Oke, yang saya tangkap ini kan berarti bingung nih antara, kita masih nanya Nisa juga, sebenarnya karena tekanan keluarga dia yang tidak setuju, apa karena Nisa tadi mendapatkan masukan-masukan dari cewek-cewek, orang-orang lain yang bilang
Ali begini, Ali begitu gitu. Itu kan yang kita nggak tahu tuh. Ya kan, ini yang mesti diluruskan nih. Karena masih ada miscommunication di sini. Nah, jadi sekarang kamu udah nggak ada kerjaan. Kehilangan pekerjaan di sana. Udah kena ban dia. Mungkin 10 tahun atau 5 tahun dia nggak boleh masuk ke Arab. negara itu lagi. Iya. Karena batalkan kontrak. Ya. ब्लैकलिस्ट कर दिया सऊदी अरब में लाइफ टाइम है या 5 साल है Dia bilang dia belum tahu itu untuk seumur hidup. Apa 5 untuk tahun? 5 tahun, 10 tahun, Iya. 3 tahun belum tahu. Oke, Ali. Kalau sekarang ibaratnya kamu sudah tidak bisa bersama Nisa. Selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Rencana hidup kamu apa? कहता है कि अभी अगर तुम निशा के साथ नहीं हो सकते तो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो? वो सिर्फ हमारे सामने आए और वो सारे जवाब दे उसके बाद मुझे क्या करना है अल्लाह जानता है. Dia bilang saya mau cuma dia datang di depan saya dan kasih saya jawab semua pertanyaan saya. Habis itu semuanya Allah yang tahu. Saya nggak tahu apa-apa. उसने जो मेरे साथ किया है उसका जवाब दे बस. Apa yang dia udah lakukan sama saya cuma minta jawab dari dia. Jawaban, hanya only jawaban dari Iya. Nisa ya? Oke, untuk pekerjaan belum tahu mau kerja apa dulu. Udah hilang semua. Iya. Mungkin dia bisa di sini kerja atau di negara sendiri. Kalau mau ke Arab dia gak bisa lagi. Oh, Arab udah blacklist, you blacklist in Saudi. Udah ban dia. Oke. Sekarang dari kuasa hukum nih, kira-kira apa yang akan dilakukan? Ini kan saya kira udah sama-sama ada dua-duanya pakai pengacara nih, ya kan? Yang pasti begini ya, Mas Uya, kita mau stop pemberitaan-pemberitaan ataupun fitnah-fitnah kepada Ali. Ali ini kan datang atas etikat baik ya ke Indonesia, dan atas undangan dan atas kesepakatan. Tadi disampaikan juga bahwa selama beberapa tahun itu bahkan katanya kedekatannya like same husband and wife gitu kan? Ya. Nah itu yang membuat Ali ini datang. Kalaupun memang ditolak, ya tolaklah dengan cara yang beradab gitu ya. Tapi yang sudah terjadi. Tapi maksudnya gini, kita jangan melebar kemana-mana, jangan justru mencari-cari aib ataupun mengada-ngadakan aib yang tidak ada hanya untuk membenarkan masing-masing. Bukan, ya pertama membenarkan, yang kedua menangkal reaksi buruk daripada netizen. Jangan. Saya sudah pernah beberapa kali berhadapan dengan orang-orang yang menggunakan dengan cara seperti itu. Itu tidak akan efektif, kawan. Itu justru akan membuat orang akan tambah antipati dan tambah kesel sama kalian. Seperti kasus Sambo ya? Betul. Itu udah sering saya nasihati rekan-rekan saya di belakang. Jangan kau pakai cara begini. Kau akan makin terbenam. Dan benar kan? Terbenam. Iya, terbenam semuanya terbenam. Makanya janganlah gunakan cara-cara yang fitnah ataupun ini ya diduga mencemarkan nama baik dari Ali. Ini orang udah jadi korban, kasihan. Kita harus jaga dia punya perasaan juga, walaupun memang dia bukan warga negara Indonesia. Nah, oleh karena itu kami menghimbau, tadi sudah kita kirim ya surat somasinya ya. Somasi. Hari Senin kita tanggal 12 kita sudah layangkan somasi dan sudah kita kirimkan ke Kecamatan Wajo, dan kita mengundang ini ya, kita punya somasi dan pemberitahuan kepada Saudari Syarifah dan bila perlu dengan saudara laki-lakinya, karena yang mengundang klien kami ke Indonesia adalah saudara laki-lakinya. Oh gitu? Iya. Kami undang di kantor kami, ada di Jalan Dewi Sartika nomor 292 hari Jumat ya, jam 9 pagi. Apabila tidak datang? Kami akan layangkan 2 kali somasi. Apabila Anda mengindahkan somasi kami ini, kami akan menempuh langkah secara hukum. Oke, atas apa? Pencemaran nama baik. Yang mana? Atau dugaan penipuan dan penggelapan. Oke, jadi akan ada pertama pencemaran nama baik, berarti atas apa yang dilakukan dikatakan kemarin berarti ya? Jadi penipuannya ini gini Mas Uya. Adanya bujuk rayu. Kenapa si klien kami ini datang ke Indonesia? Karena adanya unsur yang kita temukan bujuk rayu. Dia telah membujuk si klien kami ini untuk percaya mereka ini sudah seperti suami istri lah, karena adanya satu kedekatan batin yang selama ini mereka lakukan, klien kami di Arab dan Nona Syarifah ini di Wajo.
Dan unsur-unsur penipuan ini yaitu tadi Mas Uya, mengiming-imingi. Ada satu janji, ayo kamu akan menikah dengan saya. Itu sudah masuk unsur-unsur penipuan. Lalu penggelapan, dikirim uang, peruntukannya untuk apa? Ini jelas-jelas dia tanya, kamu gunakan ya baik-baik uang ini, karena saya juga susah mendapatkannya. Gaji saya enggak seberapa, hanya berapa? 6 juta. Hanya 6 juta gitu kan. Sebenarnya itu sangat-sangat jahat. Saya perempuannya, saya juga pernah ada hubungan relation, terus kita janjikan ke satu laki-laki, ayo nikahin saya. Dan laki-laki ini sudah memantapkan hatinya, memantapkan hati dan orang tuanya, sehingga datang ke negara ini. Dan itu tadi, dia menggelapkan uang itu bukan untuk peruntukan menikah, tetapi untuk pribadinya sendiri, untuk keperluan yang tadi. Jadi jelas masuk unsur-unsurnya. Dan kenapa masuk pencemaran nama baik? Nama baik klien kami sudah dicemarkan di mana-mana podcast, di mana-mana dia untuk nggak tahu untuk peruntukannya untuk apa? Apakah untuk terkenal apa atau gimana? Nggak ngerti. Sedangkan Nona Syarifah, saya ingatkan Anda ini seorang perempuan. Oke, nanti di end ini selesai cerita ini. Tetapi kedepannya seperti apa? Nama baik Anda sudah jelek juga di sini. Ayolah, come on. Kemarin saya sudah undang Anda, waktu kami ke imigrasi, saya udah undang. Ayo, masih terbuka jalan untuk berdamai. Tetapi sekarang Anda sudah menambah-nambah lagi masalah dengan menunjukkan alat-alat kelamin lah, apalah. Janganlah. Nama baik Anda mempertaruhkan semua keluarga di Indonesia. Janganlah, come on. Saya juga perempuan, Anda perempuan, masih unmarried lagi kan. Setidaknya jagalah nama baik kamu nanti ke depan, agar satu laki-laki yang tulus seperti Ali mencintai kamu, dan juga nanti bisa meminang kamu dengan menerima kenyataan bahwa sudah jelas terang benderang apa yang kamu lakukan dengan klien kami selama berhubungan. Sudah jelas itu. Dan kami tidak akan menyebarkan itu selama kamu tidak mau bertemu. Kami akan melaporkan ini segera. Oke. Dan mungkin Syarifah juga nanti harus membuktikan bahwa screenshot yang dia dapatkan itu benar-benar dia dapat dari orang ke dia apa tidak, betul kan? Atau begini mungkin Mas Buya, dia tidak perlu buktikan. Cukup meminta maaf saja, cabut kata-kata itu. Ya, dia bilang mungkin dia hilap, atau mungkin ada yang bisiki dia. Nah itu. Atau mungkin ada bisiki begini kan, udahlah kita hina aja dia, kita tuduh aja dia palsu, yang palsu-palsu supaya netizen ini percaya bahwa Ali yang berjak dan jadi respect sama yang bersangkutan. Maksudnya udah cabut aja kata-kata itu ya, supaya tidak perlu kita bertanggungjawabkan secara hukum gitu kan. Dan yang kedua, hadiri aja pertemuan dengan Ali biar selesai. Jadi nanti perhatian netizen itu tidak melulu waduh konfliknya mengenai Ali, mengenai Syarifah, mengenai Ali, mengenai Syarifah. Biar kita semua bisa move on gitu ya. Ya, langsung ketemu, kalau perlu dihipnotis sama saya. Betul. Nah, itu hipnotis paling pas. Itu kan fair. Berarti tidak ada dusta. Ali udah mau, cuma saya mikirin caranya nih. Bahasanya. Bahasa India bisa belajar cepat nggak? Boleh. Saya selalu mau ngajarin kamu hipnotis, cuma saya takut kalau ngajarin dia nanti ya. Dia ganteng nih. Kamu apa sih rasanya bisa tampan begini? मैं इंडिया में था तो इसने मेरे को क्या बोला मैसेज में, बोले कि तुम अपना वादा पूरा करो इंडोनेशिया जाके, मैं अपना वादा पूरा करूंगी शादी करने। तो तुम्हारी जुबान कहाँ है, उसे पूरा करो। तुमने क्यों ऐसा कहा हमको यहाँ बुलाने के लिए? Apa itu? Dia bilang dia pernah berkata, kamu penuhi janjimu datang ke Indonesia, saya akan penuhi janjiku untuk menikah sama kamu. Itu yang pernah dicatatkan sama Syarifah. Dia bilang aku udah penuhi janji saya, mana janjimu? Oke. Emang tadinya kalau mau nikah tuh mau dibawa ke India, apa yang nikah di India apa di sini? Enggak, dia bilang aku ikuti kamu. Kamu mau ke sini, ke sana, aku jadi ikuti kamu. Tidak, berarti tidak benar kalau dibilang katanya dia yang mau boyong Syarifah langsung pergi.
Dari Indonesia itu tidak benar ya? Tidak ya? Segampang itu masa datang baru kenal langsung bawa orang. Iya kan masih ada paspornya. Saya udah nikah di sini berapa tahun, 2 tahun. Sampai sekarang belum sempat pergi ketemu keluarga istri, anak saya dan saya. Belum bisa. Gak gampang gitu. Istri aja masih belum oh bisa gak ya aku ke sana? Aku gak kenal sama mereka. Orang Indonesia istrinya? Iya. Orang Bugis juga. Iya. Dia aja sampai sekarang gak mau. Gak gampang itu datang nikah terus bawa anak pergi sana cuci piring gak? Nah penasaran kamu sampai Indonesia lu gimana ceritanya? Saya datang sini 2018 untuk jalan-jalan dan saya travel blogger. Saat saya datang ke Jogja jalan-jalan, orang-orang sini sebelumnya saya tinggal di Malaysia sama Arab kan. Saya suka banget sifatnya, ramah, mau bantu, bicaranya sopan, apalagi mau jalan aja begini. Iya, misi bang ya. Kula nuwun. Terus saya kan orang luar, kelihatan kayak enak banget gitu, indah. Apalagi tempat-tempat sini keren. Saya pengen mau di sini dulu, mau bikin YouTube ke tempat keren-keren traveling gitu. Habis itu saya nikah dan saya mulai bikin konten di TikTok. Belum bisa bahasa Indonesia datang sini? Belum. Tapi saya belajar bahasa dalam 3 bulan. Cepet ya? Soalnya lancar banget. Bahasa Indonesia kan gampang. Gampang sih kalau orang mau. Gampang karena dapat istri di sini. Nah, mau nggak mau. Kalau lagi kalau ngomongnya ayo mah. Suka bikin travel vlogger. Udah pernah makan ngevlog di restoran Jestik belum? Belum. Cobain Jestik. Punya saya. Oke, Ali, mudah-mudahan yang terbaik buat kamu, buat Syarifah juga, buat semuanya, sudah buat dua-duanya. Ada pesan saya nih. satu. मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, मैं बुरा इंसान हूँ, मैं दूसरी औरतों से बात करता हूँ. तो फिर 1.5 साल तक तुम्हारा और हमारा रिलेशन हस्बैंड वाइफ की तरह था. जकार्ता तक तुम हमसे बात की, मकाssar, हम बुरे हो गए. Dia bilang apakah kata dia karakter saya agak bagus, saya suka sama wanita lain. Selama saya sama kamu 1 tahun dan 6 bulan karakter masih bagus. Dari India ke Jakarta karakter bagus. Semenjak saya terbang dari Jakarta ke Makassar karakter saya udah berubah ya. Oh ya, tiba-tiba mungkin kena ada alien atau UFO. Tapi saat saya pergi jemput dia, kalau kan kata dia suka chat sama cewek lain, dia blokir. Saat saya pergi jemput dia, setelah nolak pun masih video callan sama dia. Masih? 3 hari dia di bandara, masih video callan, chatan gitu. Kayak apa video callannya pas sudah tolak? Ya tanya-tanya gimana, kabar apa, makan nggak, kamu. Saat saya mau pergi jemput, malah dia yang bilang, gak usah pergi sama Akash, dia semua buka di sosmed gitu. Apa yang membuat kamu ingin membantu Ali waktu itu? Kamu cari dia berarti ya? Kan dengar berita ya? Saat dia viral, saya lihat, pertama lihat biasa aja, kayak ada banyak viral. Terus saya lihat video dia yang jalan di mobil terus nangis tiba-tiba. Itu saya pernah terjadi sama saya. Ditolak cewek juga? Iya. Di negara mana? Di Kalimantan. Oh, pernah ketemu. Oh, sama. Saya pergi bawa barang semua, tinggal Jakarta, tinggal kerja, pergi ke sana. Saat saya pergi sana, dia bilang dia mau kenalin sama keluarga, dia mau lebaran bersama aku. Malah sebelum lebaran 2 hari dia putus sama aku. Saya lebaran sendiri, nangis, depresi di apartemen, gak bisa pulang karena corona. Itu cewek kayak gimana yang mutusin laki-laki ganteng kayak? Makanya gue bingung. So, itu saya pernah alami. Oh, that's why you help. Iya, saat itu saya depresi, apalagi dia gak bisa bahasa, walaupun dia banyak bawa uang, dia gak ngerti makanan. So, saat itu saya cari, setelah ketemu dia masih belum percaya sama aku. Apakah aku mau bantu atau cuma ya, pastilah, kita orang asing gak kenal kok tiba-tiba gitu kan. Terus dia mau pulang ke negaranya saat itu di bandara. Saya bilang, kamu di sini tenang dulu, dan dia aku pesanin tiket kalau kamu mau pulang. Makan dulu yuk, kamu belum makan kan? Nah, kita bawa makan, ngobrol biar aku akrab sedikit. Habis itu saya bawa ke rumah. Udah baru dia mulai chat-chatan sama, dapat harapan lagi. Ayang tungguin ya, ayang aku benerin semua. Oh, jadi setelah penolakan itu sempat Syarifah? Sering, sampai ini seminggu lalu aja chat ada, aku masih mencintaimu ayang, tapi aku gak bisa nikahi sama kamu. Oh, tunggu. Jadi sampai seminggu yang lalu Syarifah masih bilang cinta? Iya, ada aku buktikan. Coba, ini coba mana? Ini menarik nih. Ada yang katanya Ali WhatsApp Syarifah, tapi
Ali selalu ngapus, selalu delete chat itu gimana tuh, bener kan? Kalau dia hapus kan masih kelihatan di HP dia kan? Iya, HP Ali. This message has been deleted. Iya. Kenapa itu gak kelihatan di HP dia? Iya. Berarti dia juga hapus ya? Kalau dia hapus chat masih kelihatan di HP dia ini chat udah dihapus. Iya. Nah, ini seminggu lalu saja. Ini seminggu lalu ya? Iya. Sebelum podcast di sini. Ayo bertemu denganku sebentar. Aku ingin melihatmu, aku ingin menatap matamu untuk terakhir kalinya. Ini siapa nih? Ali? Nisa. Ini Ali. Oh, Ali bilang, aku tidak bisa mendapatkannya. Oke, jika Anda tidak ingin menikahi kami, lalu mengapa Anda ingin bertemu kami? Saya maksudnya gitu kali ya. Beritahu saudaramu, bicaralah dengan kami. Oke. Terus kata Nisa, kamu tahu aku mencintaimu. Aku ingin menatapmu sebentar saja. Sayang, aku mohon jangan keras kepala, kata Nisa. Oke. Jadi seminggu lalu Nisa masih bilang cinta sama Ali. Menurutku dia manis-manis biar bisa ketemu Ali. Kenapa? Biar apa ada di bukti Ali bisa dihapuskan. Oh, tapi dia manis segitu mau ketemu tapi privacy tanpa kamera, tanpa siapa-siapa. Oke. Udah kita backup ya. Oke. Nisa juga bilang katanya Ali pernah ngancam-ngancam dia katanya. Iya, itu di kemarin yang potong garis-garis kan? Bukan, apa sih kemarin? Oh iya. Itu saat mereka di Saudi. Mereka berdua. Dia Saudi, dia di sini. Itu buktikan cinta satu sama lain. Kayak cinta zaman dulu. Oh. Nisa garis di sini, Ali garis di sini, keluarkan darah. Tunjukin aku sayang sama kamu. Itu ancaman satu sama. Oh, jadi sama-sama. Sebenarnya sama-sama saling. Kata dia, kamu gak akan nikah sama aku. Kamu lagi main-main. Kamu masih ngobrol sama cewek-cewek lain. Iya. Buktikan cintamu. हमेशा उसका शक भरा रहता है इधर पे हमेशा kayak dia terlalu toksik selalu. एक फेक चैट पे Iya. जिसको उसने देखा भी नहीं अभी तक कि जो लड़की इसने भेजा स्क्रीनशॉट इस लड़की को उसने देखा भी नहीं अभी तक कॉल करती है वो रिसीव नहीं करती है. Ini gara-gara fake chat ini satu saja yang dia gak kenal sama orang, dia telepon pun orang ini gak angkat, dia bisa nolak saya. वो वॉइस मैसेज भेजेगी और चैट भेजेगी तुम उसके आधार पे हमको गाली दोगी मीडिया पर. Berarti permasalahannya hanya karena si bukti chat ini nih ya, awalnya nih. Benar nggak? Siapa orang ini? Tapi nomor India sih, kalau nomor Indonesia saya bisa tahu nih sampai Nama siapa. Saudi ini. Nomor luar negeri gitu ya. Kalau nomor Indonesia mah gampang gue nyarinya. Ya. ये नंबर हमारे नाम से साबित कर दो. Dia mau sampaikan मैं हार जाऊंगा मैं जेल ke orang yang kata Nisa, dia punya kata-kata terakhir buat Nisa. Oke. Dia bilang, kalau Nisa bisa buktikan ini nomor saya, kamu mau lakukan apapun sama saya udah siap. Kamu mau saya pulang, kamu mau saya minta maaf, kamu mau masukkan saya penjara, saya siap. Kalau kamu bisa buktikan ini nomor atas nama saya atau nomor saya. Itu aja. Oke. Kalau gitu, Ali, kita tunggu saja setelah ini apa yang akan. Boleh pesan, Mbak Junifer. Jadi bagi para netizen, kenapa menanyakan kok ada lawyer atau PH yang mau membantu Ali yang dari India ini? Ada yang menohok hati saya. Ada perempuan di India juga katanya korban kekerasan seksual. Saya ingatkan kepada perempuan-perempuan Indonesia, jadilah perempuan yang mahal, yang menjaga harga diri Anda. Dia laki-laki datang ke Indonesia untuk menjemput cintanya. Jadi kalau Anda perempuan menjemput cinta Anda, pergi untuk dinikahi dan membuktikan merasakan dicintai, sementara dapat di sana kekerasan. Itu saya juga bingung kenapa ada perempuan yang pergi nekat ke sana dan mendapatkan kekerasan seksual. Kami terbuka, kantor hukum kami terbuka untuk melayani perempuan-perempuan yang, apalagi saya aktivis perempuan dan anak. Dan saya menjunjung tinggi harga diri perempuan. Jadi kalau Anda menanyakan kenapa PH yang apalagi Bang Martin udah penjuru Indonesia tahu Bang Martin.
karena Ali ini gimana ya, kasihan, kok bisa kamu permainkan seperti itu. Saya juga nggak habis pikir, karena saya juga nggak pernah merasakan apa ya, materialistis, ngambilin duitnya, habis itu kamu suruh datang, suruh resign, itu sakit loh, karena mendapatkan satu pekerjaan di luar negeri itu nggak gampang, karena itu terikat dengan agreement dan trust. Jadi saya ingatkan kepada netizen ya, bukannya warning ini, tetapi berikanlah satu komentar yang jangan gimana ya Bang Martin ya? Ya mungkin gini kali. Jadi intinya kita bantu Ali karena kemanusiaan. Ya. Ali ini datang ke Indonesia atas etikat baik dan kesepakatan dengan Syarifah. Namun bukannya diterima atau ditolak baik-baik, namun justru disia-siakan, dan pasca viral bukan diklarifikasi dengan baik, justru malah difitnah gitu ya. Nah ini yang menurut kita tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Kalau budaya Indonesia nggak begitu. Kalau salah kita minta maaf. Tapi kalau kita benar ya perjuangkan. Tapi seandainya pun kita ada kebenaran, ya janganlah dengan cara-cara yang tidak memanusiakan manusia gitu kan. Kayak contoh, ada yang bilang, kenapa kok Ali itu melamar malam-malam? Jadi baru datang. Iya, baru nyampe. Ya, dan dia tidak punya tempat tinggal. Kalau memang kita ini yang orang yang beradab ya kita tempatkan aja dulu dia di salah satu rumah tetangga gitu kan. Baru pagi-pagi diajak berbicara. Apa kiranya tujuan datangan anak Ali ke sini gitu, atau tuan Ali ke sini? Oh, saya mau meminang anaknya Bapak. Oh, tidak bisa gitu kan. Kenapa? Karena kami tidak menerima, seperti contoh kan kalau kata Syarifah, yang bukan golongan dari habaib. Selesai saya pikir. Syarifah juga bilang ya, mohon maaf Ali, saya sebenarnya mau, tapi orang tua saya tidak setuju. Kalau ini kan enggak. Ya itu beda cerita ya. Ini udah datang, udah diundang, begitu datang justru dicampakin dan ditelantarin. Nah ini yang menurut kita sangat sadis dan tidak manusiawi. Nah ini yang lagi mau kita perjuangkan dalam bentuk pertanggungjawaban secara moralitas untuk melakukan klarifikasi. Itu aja udah cukup. Karena kalau namanya cinta itu nggak bisa dipaksa, Mas. Oh, setuju, itu setuju, saya setuju. Bisa. Nah itu biar gimana pun nggak bisa dipaksa. Sesuai ini pengalamannya Panglima Tian Feng kan, dari dulu beginilah cinta, penderitaan tidak akhir. Nah itu. Walaupun Ali dan Syarifah habis ini di belakang kami berdamai, udah nggak bagus nanti rumah tangga kalian, karena seluruh Indonesia sudah tahu cerita aib rumah tangga itu kan aib sendiri, nggak boleh diumbar. Udah nggak bagus. Iya, saya setuju. वो क्या बोली टीवी पर इसी जगह पे बैठ के बोली कि मैं किसी हबीब से शादी करूँ, है ना? तो जब तुम्हें किसी हबीब से निकाह करना था तो मुझे इतनी दूर से यहाँ क्यों बुलाया? मुझे गाली देने के लिए? Kata dia kan kemarin di sini kata dia cuma bisa nikah sama keturunan habaib. Kalau kamu tahu dari dulu kamu bisa cuma nikah sama, kenapa nggak bilang dari dulu? Kenapa kamu nggak bilang dan nggak sampaikan gitu? Kenapa saya udah sampai di sini setelah diviralkan, jelekin dan baru kamu kasih tahu saya nggak bisa nikah sama kamu karena saya punya turunan habib gitu. तुम 1.5 साल तक हस्बैंड वाइफ की तरह रिलेशंस बनाओगी, वीडियो कॉल, सेंड वीडियो, फोटो, बाद में कहोगी कि हम किसी हबीब से शादी करेंगे. Selama 1 tahun dan 6 bulan kamu video call saya, saling berbicara, dan selama itu hubungan kamu cuma sampaikan aku gak bisa nikah karena aku cuma bisa nikah sama turunan habib. Jadi kayak ngerasa itu alasan yang dibuat-buat aja gitu ya. मैं 24 साल का हो गया, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है इंडिया के अंदर, कसम बा खुदा की मैं किसी लेडीज को टच नहीं किया 24 साल के अंदर. तुमने वो सारे काम हमारे साथ किए, अब तुम कहती हो शादी नहीं करोगी? Dia dalam 24 tahun hidup saya belum pernah pacaran, saya belum pernah pegang aja perempuan, dan kamu adalah salah satu perempuan yang saya sayang banget. Oke, that's why. Satu sama lain kayak suami istri, dan saya sudah di sini dan sudah lakukan semua pun tetap kamu bilang kamu nggak bisa nikah karena kamu mau nikah sama cuma habib. Oke, jadi belum pernah pacaran. This is your first love.
First love, pertama perempuan yang dia lihat dan jatuh cinta dan pegang aja. Kemarin yang cewek datang untuk bikin video, mau pegang aja ke tangan dia begini. Iya. मैं सोशल मीडिया पर कभी अपनी फोटो अपलोड नहीं किया. मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाता हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं होती कैमरे की तरफ देखने के लिए. Dia bilang saya gak pernah upload foto saya di sosial media. Kalau kalian bikin TikTok aja saya gak bisa hadap mata ke kamera. Iya, dia grogi, nervous. Oke. कोई बात नहीं बेटे, अभी पहुंच गई है बातें, उस तक पहुंच जाएंगी बातें तो इंशाल्लाह ये लेटर भी हमने भेज दिया. 2 दिन में लेटर का जवाब नहीं देंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई हम करेंगे. मैं उसको 2 दिन पहले समझाया कि हम बैठकर बात करते हैं, तुमने हमको शादी करने के लिए बुलाया, निकाह करने के लिए इंडोनेशिया, तुम अपनी फैमिली से बात करो. तो बोलती है तुम डरते क्यों हो? वो ये क्या तरीका dia है? bilang 2 hari lalu aja dia baru chat sama si Nisa. Udahlah, ayo kita selesai ketemu, kamu ajak saya untuk nikah, bicaralah sama keluarga. Gimana mau selesai sini ketemu kita. Dia bisa, kenapa kamu takut? Kamu mau lanjut? Ya udah lanjut. Oh, jadi sampai 2 hari yang lalu masih Katanya udah di-blok. Terus dia unblock gara-gara ini. Dia mau tanya ini. 2 hari yang lalu masih ngajak nikah? Bukan. Habis podcast. Masih chat kalau kamu ajak saya untuk nikah, mau bicara sama keluarga, kalau bisa nggak bisa sini ketemu dan selesaikan sama saya. Kata Ali. Kalau kan nanti ini semua masuk ke hukum dan saya gak mau. Kata dia sih, ya udah. Kenapa kamu takut? Kalau saran saya buat Ali, selesaikan ini dengan Nisa. Nanti kita tunggu Nisa jawabannya apa. Ya, berdamailah. Dan saran saya seperti kata Bang Junifer, kalaupun udah damai nggak usah nikah, karena udah nggak bagus hubungan. Tapi selanjutnya kan kalau sebagai teman aja ya gue, nggak ada salahnya. Dan akan berefek nanti buat Nisa juga ke depan. Cari pacar dia udah bagaimana? Udah nggak ngerti. Laki-laki Indonesia nanti siapa yang mau sama dia lagi? इस नंबर की वजह से उन्होंने मुझे मेरे नाम को बहुत बदनाम किया और गाली दिया सोशल मीडिया पर. बस इस नंबर को वो साबित करें कि मेरे आईडी कार्ड से, मेरे पासपोर्ट से, बस कानूनी तौर पे वो साबित करें. Kata dia gara-gara ini aja saya gak bisa lihat diri saya sendiri, kok saya jelek segitunya saya mau minta-minta kayak gitu video sama wanita lain. Buktikan ini saja udah. Ini intinya sih permasalahannya ada di chatan ini yang belakang nomor 4520. Yang katanya seolah-olah Ali bilang katanya pengen nyuruh orang untuk ngelihat besarnya dan pengen bla 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 itu kan. Intinya ini, dan kita harus cari tahu nomor siapa nih gitu kan. Ini nomor siapa nih gitu. Sebenarnya kalau nomor Indonesia saya gampang nyarinya nih. Ini kalau di Saudi lebih gampang, langsung ke paspor dia, masuk ke Jawazat itu website di Saudi, langsung bisa tahu dia ada berapa SIM. Dia punya cuma one passport, one number. Satu nomor dalam 5 tahun di Saudi, nggak bisa ambil lagi. Oke, ini pertanyaannya nomor siapa gitu kan? Fake ya, kayak di sini gampang. Enggak, di sana jadi sama paspor kalau ada kelakuan ya, sedikit makanya salah, di Indonesia banyak banget tukang tipu. Karena nomor teleponnya banyak ya kan. Ya kenapa juga di Indonesia banyak tukang tipu? Karena kepastian hukum juga sekarang di sini begitulah. Ya. Makanya banyak orang cuek berani nipu ya, nanti paling begini, paling begitu gitu kan. Ini yang harus kita bereskan. Ya, Mbak. Oke. Terima kasih Ali ya. Thank you so much. Thank you so much. Thank you juga Akas. Oke. Ini keren banget nih. YouTube-nya sekarang udah berapa nih? Udah subscriber. 1M. Bentar. Udah 1M. Oh, nyusul uya-kuya ntar lagi nih. Apalagi kalau gua ajarin hipnotis, 5M, 6M ya kan. Ya. Oke, Akas, salam buat keluarga ya. Oke. Dan thank you juga Mas Tamrin, Mbak Junifer, Mas Martin. Thank you Ali. Sudah bisa bahasa Indonesia apa? You speak Indonesia. Selamat siang gitu. Selamat siang sudah? Terima kasih. Good afternoon, selamat siang. Aku cinta kamu sudah? Tahu? What kind of Indonesian food do you like? Kau खाना pesen Indonesia? Padang, dia suka makanan Padang. Oh, Padang, you like Padang. Siomay tidak tahu, belum tahu? Rendang. Belum. Sudah, pempek belum tahu ya? Belum. Oh, Padang, do you like Padang ya? Luar biasa. Oke. Dan kita akan lihat selanjutnya. Apakah ada wanita yang berminat sama Ali? Kita akan bikin Ali cari jodoh. Oke. Thank you so much, thank you semuanya. Ya, mudah-mudahan ini cepat beres. Arifah saya tunggu untuk dihipnotis bersama Ali, karena Alinya sudah mau. Dan kasih komen. Surya Utama pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu, dan kau jadikan ku